Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memperingatkan akan menggalakkan lagi pelarangan praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau dikenal dengan bal pres. Tak hanya dipidana, pelaku impor akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Langkah Purbaya ini dilakukan guna mendukung UMKM lokal di tengah membanjirnya produk fashion asing, baik itu fashion baru hingga bekas. Telah bergabung melalui Zoom Bapak Retma Gita Wiraswasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, kalau kita melihat langkah ini sepertinya menarik ya, terutama kalau bicara mengenai denda dan tidak hanya dampak hukuman dan juga melakukan pemusnahan. Kalau Anda melihat sejauh ini apakah cukup efektif mencegah masuknya produk fashion dalam bentuk bal atau pakaian bekas? Kalau saya merujuk data yang dihimpun oleh Redaksi International Trade Center atau ITC Trade Map, jumlah impor pakaian bekas dengan kode HS 630-900 pada 2024 saja Pak itu mencapai 1,5 juta. Dan data impor pada tahun ini sudah mencapai kuartal kedua itu 1 juta US dollar. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, memang ini kan agenda kita lama ya. Jadi titik lemahnya adalah justru di penegakan hukum. Nah, Mhm. penegakan hukumnya di mana ya itu betul yang disampaikan Pak Purbaya. Itu ada di importirnya. Jadi selama ini kan yang kita uruskan kebanyakan kan sweeping pedagang gitu ya. Ya percuma juga sih kalau sweeping pedagang, tapi barang-barangnya dari pelabuhan terus-terusan masuk. Nah, ini kan jadi memang yang harus ditindak adalah importirnya gitu ya. Nah, penegakan hukum di sini juga selain importirnya, saya kira selain juga dari sisi nggak boleh import lagi, harus ada harus ada hukuman lain ya, karena ini kan udah merugikan negara nih. Gitu kan negara harus ngeluarin uang buat buat bakar, buat ya tadi yang disampaikan Pak Purbaya ya. Jadi harus ada hukuman lain ini buat efek jerah aja ke depannya begitu. Pak Retma berarti Anda setuju bahwasanya memang di belakang aksi impor ini ada tokoh intelektual ataupun lebih terorganisir. Mengingat memang sebenarnya barang-barang bekas ini secara undang-undang dilarang karena memang tadi mematikan UMKM lokal, kemudian juga berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Dan mengapa ini masih terus terjadi? Apa yang bisa Anda lihat dari titik lemah penegakan hukum di tanah air, Pak? Oh iya itu pasti ya. Kalau kita ngelihat data yang tadi disampaikan, data ITC itu kan pasti lebih besar dibanding data BPS. Data BPS itu ada juga, tapi kalau data BPS saya kira nggak semuanya. Kalau udah kita ngambil data ITC dari negara-negara Cina gitu ya, dari Malaysia gitu ya, barang-barang ini masuk itu lebih banyak. Artinya itu yang masuk secara ilegal. Jadi double dia pelanggarannya. Satu pertama dia masukin barang bekas, yang kedua dia masukinnya secara ilegal gitu. Karena Mhm. kalau legal kan nggak boleh Iya. harusnya gitu. Jadi dua ini pelanggarannya. Jadi saya kira ini penanganan hukum yang eh, yang tegas nih saya kira yang harus betul-betul dilakukan. Nah, tapi juga ini mulai mulai ada fenomena baru. Kalau yang kemarin kan mungkin belum sampai ke Pak Purbaya. Bapres itu kan pakaian bekas. Nah, kalau sekarang mulai Bapres itu pakaian baru. Nah, ini Bapres pakaian bayu Mhm. juga sangat-sangat mengganggu industri kita ya. Modusnya sama gitu ya tadi yang disampaikan, modusnya sama, ada pelarian HS atau under invoicing atau HS-nya diganti-ganti. Nah, ini kan harus juga ada penindakan yang sama begitu. Pak Retma kalau kita bicara mengenai dampak daripada barang-barang ilegal baik itu pakaian baru maupun pakaian bekas, dampaknya salah satunya kepada para pengusaha lokal, UMKM, pengusaha garment, dan kemudian fashion di tanah air. Mungkin Bapak bisa menggambarkan bagaimana kondisi saat ini Pak, apakah memang sangat begitu mengkhawatirkan arus masuk produk-produk ilegal dan impor ini, dan bagaimana kondisi saat ini Pak? Sekarang kalau kita melihat utilisasi industri ya rata-rata itu di bawah 45% rata-rata, dan ini dari hulu sampai ke hilir ya, terutama di hulu itu di bawah 40%. Kalau di hilir mungkin masih sekitar, di hilir itu di garment ya, di garment masih sekitar 65%. Kalau di midstream yang bikin kain itu sekitar 50%. Nah, ini sebetulnya akibat tadi praktek-praktek ini. Jadi ada dua jenis import yang mengkhawatirkan. Yang pertama import ilegal gitu ya, baik baju bekas atau baju baru pakai masuk Bapres, pakai borongan. Ini memang wilayahnya Bea Cukai yang harus ada melakukan penindakan. Nah, dengan adanya import ilegal ini
dampaknya itu bukan hanya ada di hilir aja. Jadi bukan industri garment atau industri kain aja yang terpengaruh, karena kan ini kan industri kita kan rantainya dari hulu sampai hilir nih. Jadi begitu hilirnya diserang banyak-banyak produk ilegal, demand ke hulunya juga turun turun jauh gitu ya. Hmm. Nah, belum lagi juga di midstream sama di hulu juga importasinya juga besar. Jadi kue ini benar-benar mengecil. Dari hulu sampai hilir kuenya betul-betul mengecil karena diisi oleh barang-barang import ya, baik barang import ilegal maupun barang import dumping gitu. Pak Retma, kalau kita bicara mengenai para importir ataupun pelaku bisnis ilegal pakaian baru jadi ataupun pakaian bekas yang dikenal dengan bulk price, thrifting atau apapun istilahnya, itu adalah cuan yang cukup menguntungkan, Pak. Karena mereka membeli satu bal dengan sejumlah nilai rupiah, mereka bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan pakaian bekas yang bagus bisa dijual per piece mungkin dengan harga yang jauh lebih mahal daripada mereka membeli satu bal. Apakah ini juga menjadi alasan para pelaku ini terus mencari peluang mengingat daripada mereka memproduksi garmen lokal, persaingan, kemudian ada pajak, kemudian juga barang-barang impor, bahan dasarnya menjadi kendala juga, Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya memang itu kan yang namanya sisi bisnis ya. Bisnis itu kan kita nggak bisa apa, nggak bisa ketika ada peluang itu pasti mereka akan melakukan itu gitu ya. Apapun itu gitu, melakukan apa, termasuk untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena kalau di situ ada lubang, pasti mereka lakukan itu. Tapi kan yang penting kan sebetulnya bukan itu gitu ya. Karena kan negara kan nggak dapat apa-apa dari praktek ini, malah negara dirugikan. Kalau kita bicara ilegal, harganya murah gitu ya. Memang betul murah dan konsumen juga happy gitu dengan harga yang murah. Tapi kan di sisi lain kita melihat tenaga kerjanya banyak yang di PHK, sisi produksi juga banyak yang gulung tikar gitu ya, produksi apa, pabrik-pabrik. Nah, ketika konsumen nggak punya pekerjaan, tentu mereka nggak punya daya beli. Nah, ini kan larinya kan ke daya beli lagi Mhm. nih. Nah, larinya ke daya beli lagi, akhirnya daya belinya juga meskipun barang-barang murah, lama-lama mereka juga nggak sanggup beli karena mereka nggak punya duit buat, nggak punya penghasilan. Nah, itu dari sisi konsumen, belum lagi dari sisi pemerintah. Pemerintah kan nggak dapat apa-apa nih dari hal seperti ini. Bahkan tadi yang disampaikan Pak Purbaya, justru pemerintah ngeluarin duit. Ya, dari pajaknya pemerintah nggak dapat gitu ya. Bagaimana pemerintah bisa membiayai pembangunan kalau dari pajaknya juga nggak dapat. Jadi memang ini hal yang saya kira sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan penindakan karena selama ini kita rugi baik dari sisi pemerintah, dari sisi kami dari dunia usaha, termasuk dari sisi konsumen itu juga semuanya merugi gitu. Ini jadi betul-betul harus ada penindakan yang segera begitu. Iya, terlepas dari penegakan hukum, kemudian juga ada aksi denda, kemudian hukuman kurungan, dan beberapa kebijakan-kebijakan hukum, apakah perlu pemerintah memberikan banyak sekali insentif juga kepada industri UMKM lokal, garment, fashion, mengingat ini merupakan salah satu cara juga untuk meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan daya jual, dan ini menjadi salah satu solusi juga, Pak. Bagaimana Anda melihat kemungkinan-kemungkinan ini ke depannya? Ya itu bisa dilakukan ya, tapi ini kan gamenya berbeda ya. Artinya kalau karena menurut kami kalau kita bersaing secara fair ya, mereka masuknya legal gitu ya. Iya. Mereka bayar bea masuk, mereka bayar pajak. Industri kita masih bisa bersaing gitu. Mhm. Nah, meskipun dengan insentif yang minim, industri kita masih bisa bersaing gitu ya. Nah, tapi kan ini kan masuknya nggak fair, masuknya secara ilegal. Jadi mereka lebih murah. Mereka lebih murah bukan karena mereka punya daya saing yang bagus. Mereka jual lebih murah karena mereka masuk dengan cara yang curang, dengan masuk cara ilegal gitu. Jadi nggak fair nih kompetisinya. Jadi nggak satu level. Jadi saya kira insentif itu bisa dilakukan. Misalkan insentif untuk apa, untuk penguatan integrasi. Nah, karena kan rantai kita kan dari hulu sampai hilir nih. Misalkan untuk bahan baku, kalau dia beli bahan baku dari lokal itu dia bisa dapat insentif gitu ya. Nah, jadi rantai integrasinya sampai ke belakangnya bisa kuat gitu ya. Tapi yang tadi yang utama adalah sebetulnya kita ini daya saing kita ini nggak jelek. Mhm. Daya saing kita ini baik, asal kita bersaingnya dengan cara yang fair, dengan kompetisi yang satu level. Jadi kalau kita bayar pajak, yang barang impor pun bayar pajak dong. Kalau kita apa, ada bayar ada PPh badan kan, ada PPh, ada PPN, bayar impor pun harus bayar pajak-pajak yang sama gitu ya. Jadi kompetisinya satu level begitu. Mhm.
Seberapa optimis Anda dan asosiasi langkah dari Purbaya ini bisa menghentikan ilegal masuknya barang-barang fashion baru dan bekas di tanah air yang diharapkan bisa segera dilakukan, mengingat ini dampaknya tadi multiplier efeknya cukup besar. Bagaimana Anda melihat ini? Ini kan hal yang kita tunggu selama bertahun-tahun nih. Lebih dari 10 tahun nih kita nunggu ini gitu. Karena kita kan udah cerewet gitu ya. Ini Hmm. ilegalnya dari invoice, borongan, semuanya Ya, masuk dengan mudah gitu. Ini baik. udah lebih dari 10 tahun kita ingin sampaikan ini. Makanya dengan adanya Pak Purbaya ini jadi harapan baru nih buat kita. Tapi memang ini bukan hal yang mudah gitu ya. Terkait dengan keterlibatan banyak pihak. Ya, Dari internal Bea Cukai sendiri oknum-oknumnya banyak banget nih. Dari sisi pengusaha, baik pengusaha tekstil, pengusaha garment, retail maupun pengusaha logistik juga banyak yang terlibat. Terus ada lagi, belum lagi dari aparat penegak ya. hukum juga ada yang terlibat gitu. Jadi ini PR besar gitu ya. Kami juga tidak punya optimisme berlebihan bahwa ini akan selesai dalam waktu cepat gitu ya. Mengingat banyak pihak yang terlibat. Tapi kita harus saling bantu gitu ya. Kami tentu akan bantu Pak Purbaya informasi-informasi yang kita punya, hal-hal apa saja, usulan-usulan apa yang kita punya, tentu kita akan bantu dan kita akan kerja bersama nih untuk untuk agenda penindakan importasi ilegal ini. Pak Retma, terima kasih sekali perbincangannya. Mudah-mudahan angin segar ini bisa segera terrealisasi, mengingat dampak cukup besar dirasakan oleh para pelaku industri fashion garment di tanah air akibat masuknya ilegal produk-produk fashion dari mancanegara yang tidak berbayar. Selain juga membahayakan masyarakat pengguna, terutama barang bekas, baju bekas, tapi juga berdampak negara tidak mendapatkan pendapatan dari pajak dan juga mensejarahkan masyarakat Indonesia karena banyak PHK ya Pak kalau akibat dari masuknya barang-barang ilegal ini. Ya, Terima kasih untuk perbincangannya Pak Retma. Salam sehat selalu. baik.